Nah, orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan itu terkena sanksi dari Allah, bahwa amalan-amalan mereka itu tidak akan pernah diperhitungkan di akhirat nanti. Amalannya sia-sia. Itu di surah Al-Kahfi 105 itu sangat jelas. Orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhannya, maka amalannya akan sia-sia di akhirat, tidak diperhitungkan. Jadi bertemu dengan Tuhan itu di dunia iya. Jangan disangka bertemu Tuhan di akhirat. Tuhannya mana mau ditemu di akhirat kalau tidak dikenal di dunia? Atau ibaratnya sekali lagi, bagaimana engkau mau menemui seseorang jika engkau tidak mengenal orang itu? Bagaimana engkau mau menemui Tuhan di akhirat jika engkau tidak mengenal Tuhan di dunia? Siapa yang buta memandang Tuhan di dunia, maka di akhirat akan tersesat. Itu yang harus dipahami. Jadi di sini banyak umat yang terjebak di dalam kajian-kajian ilmu. Mereka larut di dalam ilmu, berbicara tentang ketuhanan, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki rasa ketuhanan. Berbicara tentang syahadat, sebenarnya mereka tidak memandang Allah yang nyata. Itu adalah suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah. Di surah Al-A'raf 33 sudah ditekankan, Allah sudah memberikan sinyal, larangan, jangan kau berbicara tentang Allah. Kuharamkan kau berbicara tentang diriku, tentang Allah, jika engkau tidak sebenar-benar mengenal Allah. Jadi berbicara tentang Allah mesti menyaksikan Allah. Berbicara tentang Allah mesti merasakan Allah. Berbicara tentang Allah mesti mengenal Allah. Bukan sekedar pembicaraan-pembicaraan bahwa hanya lisanmu yang mampu berbicara tentang Allah. Karena sebenarnya banyak di antara umat-umat ini, di antara pengkaji itu berbicara yang tidak terhadap Allah. Itu kami pandang sebenarnya semua itu, tapi kami tidak ingin masuk di dalam atau menghabiskan waktu untuk menyalahkan mereka, karena sampai disitulah yang mereka pahami. Tetapi yang kami sayangkan itu, mengapa umat-umat itu tidak begitu kritis terhadap apa yang disampaikan. Supaya tidak disesatkan oleh para pengkaji makrifat, jadikan pedoman Al-Quran sebagai induk kajian. Ketika dia sudah bertentangan dengan Al-Quran, maka pastikan itu membawa umat jatuh di dalam kesesatan. Jadi pedoman kita itu adalah Al-Quran, bermakrifat dengan hujah-hujah Al-Quran. Karena banyak di antara kalangan pengkaji makrifat itu malah mendustakan Al-Quran. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pengkaji makrifat itu juga diantaranya adalah wilayah hakikat dibawa ke syariat. Wilayah hakikat dibawa ke syariat. Contohnya, dia berbicara tentang kesucian, lalu mengharamkan daging. Padahal wilayah daging itu adalah wilayah syariat. Makan daging itu adalah wilayah syariat dan sunnah Rasulullah. Alasannya karena bercampur dengan darah. Berarti dia mengharamkan kurban. Itu pengkaji salah kaprah itu. Sangat pengkaji salah kaprah, karena wilayah kesucian dia bawa ke syariat. Wilayah kesucian itu adalah wilayah Nur Muhammad Rasulullah. Di surah Al-Baqarah 151 bahwa Rasulullah diutus itu untuk mensucikan umat-umatnya. Jadi bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan, makan hewan kurban apa segalanya. Kemudian kedua, pengkaji ma'rifat itu, kesalahan kaprah pengkaji ma'rifat itu, ilmu hakikat dibawa ke syariat, akibatnya syariat dimatikan. Contohnya, surga katanya itu adalah ketenangan, surga adalah kedamaian. Itu benar, surga adalah ketenangan, surga adalah kedamaian. Tetapi jangan mendustakan surga yang nyata, surga yang di akhirat nanti. Karena secara syariatnya ayat-ayat di Al-Quran itu ada tentang surga di akhirat. Yang di Al-Quran itu pasti ada juga di surga di akhirat. Jangan karena wilayah hakikat, kami ahli hakikat, lalu mendustakan syariat. Sudah paham tentang sholat daim, salat yang berkekalan dengan Tuhan, mendustakan sholat syariat.
Tidak bisa membedakan mana wilayah salat syariat, mana wilayah salat daim. Daim berkekalan dengan Tuhan, rasa yang berkekalan dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang pengkaji ma'rifat yang salah menempatkan kedudukan, tidak tahu membedakan mana wilayah syariat, mana wilayah hakikat. Wilayah hakikat disyariatkan, akhirnya dia matikan syariat. Padahal sebenar-benar orang ma'rifat itu adalah orang yang bersyariat. Puncak daripada syariat itu adalah ma'rifat. Puncak daripada ma'rifat itu kau mesti bersyariat. Tidak mungkin kau berma'rifat hanya sekedar mengenal, tidak bersyariat. Karena jalan untuk ke Tuhan harus melalui syariat. Tidak ada jalan lain kecuali harus bersyariat. Karena Tuhan sudah menetapkan jalan-jalannya. Bahwa barang siapa yang melaksanakan kewajibannya ditambah amalan-amalan sunnah lainnya, maka pandangannya menjadi pandanganku. Geraknya adalah menjadi gerakku. Itu di dalam keadaan fana billah beserta dengan Allah. Jadi wajib hukumnya, jangan sampai orang-orang ma'rifat, orang-orang hakikat mendustakan syariat. Ini banyak yang terjadi dan banyak di kalangan umat-umat yang tertipu dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi. Oh, ini bahasanya tingkat tinggi. Padahal sebenarnya itu hanya sebagai suatu alasan saja.